kita akan menyanyikan lagu dari PKJ nomor 13 bait 1 dan 2. Kita masuk rumahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan hadir bagi kita dan sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus bagi saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara. Saudara silakan duduk. Shalom, selamat pagi saudara. Hari ini adalah hari yang sungguh membawa kebahagiaan dan sukacita bagi kita semua, di mana Bapak Bishop Newman Agustinus boleh hadir beserta Ibu pada hari ini dalam pelayanan khusus, yaitu pelantikan Majelis Jemaat Antar Waktu. Yang berikut kita juga kedatangan pengurus PW Kota yang cantik-cantik ya, pakaian ungu, karena hari ini dilantik pengurus PWDK Jemaat Bukit Doa yang berpakaian putih-putih. Dengarkanlah firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah ini, diambil dari Matius pasal 11 ayat 28 yang berbunyi demikian. Yesus berkata,
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita nyanyikan teks firman ini dengan pujian berjudul Marilah Kepadaku. Lagu ini memiliki nilai historis yang sangat dalam, khususnya bagi saya pribadi. Menjelang Sinode tahun 2016, waktu itu gereja sangat bergumul. Ke arah mana perjalanan itu harus ditentukan. Dan oleh kemurahan Tuhan kita diperlihatkan bahwa sesungguhnya Yesus telah datang dan mengangkat beban kita. Dan kita diajak untuk belajar terus kepadanya. Ada satu panggilan nurani pada saat itu untuk mengajak gereja GKPB terus-menerus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan menyerahkan beban kita kepadanya. Menjelang pemilihan pada waktu itu 2016 di Hotel Haris Denpasar, lagu ini dikumandangkan dan dinyanyikan. Dan saat itu terpilihlah saya sebagai Ketua Sinode dan Pak Bishop Agustinus sebagai Sekretaris. Dan kita bersyukur akhirnya beliau terpilih berikutnya untuk menjadi Bishop. Jadi saudara, lagu ini bukan sebenarnya untuk kami berdua saja, tetapi sesungguhnya ini adalah panggilan GKPB untuk terus-menerus belajar kebenaran firman Tuhan. Terus-menerus mau menyerahkan beban hidup ini kepadanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan
dan khotbah akan dibawa oleh Pak Bishop. Namun sebelumnya saya mengajak saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih semua beban hidup kami, semua dosa dan kesalahan kami, semua hal yang menghalangi kami dalam perjumpaan kami dengan Tuhan, kekhawatiran, ketakutan, dan keraguan telah Engkau angkat melalui proses kematian, penyaliban-Mu, dan kebangkitan-Mu. Dari situ kelihatan bahwa kuasa maut tidak berdaya lagi melawan kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Dan dari situ juga kami mendapatkan anugerah keselamatan, jaminan hidup dan kepastian hidup masa kini dan masa depan. Dan saat ini kami mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda-Mu. Bapak Bishop yang akan menyampaikan kebenaran firman ini, urapilah beliau dengan kuasa-Mu dari sorga. Roh Kudus melingkupi seluruh keberadaannya, sehingga firman Tuhan yang diberitakan akan menegur kami, mengingatkan kami akan panggilan tugas kami, mengokohkan iman kami, memberi kami sukacita dan berkat yang melimpah. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pak Bishop silakan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Nya yang diambil dari Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Bahagialah kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidup masing-masing. Haleluya.
Tuhan, saya menyapa seluruh jemaat yang hadir pada saat ini, begitu juga para tamu yang beribadah pada ibadah yang kedua ini, dan juga saudara-saudara yang masih mengikuti ibadah ini secara live streaming di tempat masing-masing. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semua kita pernah mengalami yang namanya masalah. Tidak ada yang lahir tanpa masalah. Tapi Pak Gade bagus promosinya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Artinya kalau kita punya urusan dengan Pak Gade, pegadaian, nah, tapi itu di luar. Tuhan Yesus mengundang kita, semua yang letih lesu dan beban berat, marilah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pak Pendeta dengan suami mengubahnya dalam sebuah lagu yang pasti akan menghantar dan menuntun kita ketika kita harus berhadapan dengan kenyataan pahit dalam hidup ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika terjadi beban berat dalam hidup saudara dan saya, apa yang muncul dalam pikiran kita? Secara manusiawi kita akan berpikir, kayaknya dia akan sanggup menolong saya, si A, karena dia mampu. Atau si B, karena dia pernah saya tolong ketika saya menghadapi musibah yang sama. Pasti yang kita pikirkan adalah kekuatan yang ada pada diri kita, relasi atau relatif yang kita miliki, dan juga siapa yang dekat dengan kita yang mungkin menurut pikiran kita dapat menolong kita. Tidak salah, karena Tuhan akan mengirim orang yang tepat pada waktu yang tepat. Tapi apakah itu rencana Tuhan? Bukankah kita sering kecewa pada akhirnya ketika orang yang kita harapkan berkata, maaf, saya tidak bisa menolong Anda. Saudara-saudara, apakah itu akan membuat kita kecewa kepada Tuhan pada akhirnya? Dari awal Tuhan mengundang kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kapan kita datang kepada Tuhan? Apakah mata kita kering? Tidak pernah menangis di dalam doa, tidak pernah berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan sampai mencucurkan air mata kita. Saudara-saudara, kita diundang oleh Tuhan. Datanglah kepada Dia, datanglah kepadanya, karena Dia memberikan kepada kita kelegaan. Mungkin ada yang bertanya, Pak Bishop, biasanya selesai berdoa, kok muncul lagi persoalan itu, tidak selesai. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap mereka yang percaya ketika berdoa kepada Tuhan, mereka harus siap mendengar apa yang menjadi keputusan Tuhan atas doa yang kita naikkan kepadanya. Ketika pergumulan itu datang, tanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ini harus menjadi bagian salib yang harus saya pikul? Mungkin Tuhan akan menjelaskan kepada kita, begitulah caraku untuk mengajari engkau beriman. Jikalau hari ini kita membaca kisah tentang Yunus, kita yang pernah duduk di sekolah minggu pasti akan terbayang ikan yang besar. Apakah itu ikan paus atau ikan hiu? Kalau ikan hiu, mungkin Yunus keluar tanpa lengan, karena mungkin akan digigit oleh ikan hiu. Tetapi dari cerita Yunus ini,
kalau kita korelasikan dengan introitus kita dapat belajar bahwa Yunus sebenarnya adalah orang yang hebat. Dia dipilih oleh Tuhan, dia diutus oleh Tuhan, tetapi dia punya pikiran yang lain, bertentangan dengan Tuhan. Nineve itu seharusnya menurut pikiran Yunus enggak perlu dikasihi. Mereka jahat. Kota itu penuh dengan kejahatan. Hilangkan saja, hapuskan saja. Itu pikiran Yunus. Tetapi Tuhan penuh dengan belas kasihan mengutus Yunus ke sana. Tetapi kisahnya kita tahu, dia tidak berangkat ke sana. Tapi Tuhan dengan caranya menibakan Yunus sampai di kota Nineve. Perhatikan selanjutnya, ketika mengalami peristiwa yang sangat unik, Yunus ditelan ikan besar, lalu dimuntahkan, lalu dia menaikkan doa syukurnya. Dan di situ Yunus mengalami sebuah pertobatan yang luar biasa. Bahwa hak Tuhan adalah hak yang prerogatif untuk mengasihi siapa yang ia mau kasihi. Termasuk saudara dan saya, yang seharusnya dihukum oleh karena dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan memilih cara yang berbeda. Ia memilih untuk mengasihi saudara dan saya. Dari situlah kemudian kita diutus seperti Yunus. Di mana orang-orang belum mengenal kasih Tuhan, kita diutus ke sana. Semua kita pasti akan mengatakan iya kalau diutus, siap kalau diutus. Tetapi kalau harus bertemu dengan orang-orang jahat, apakah saudara dan saya siap? Kalau harus berjumpa dengan orang-orang yang patut dihukum menurut pikiran kita, apakah saudara mau pergi? Atau kita akan sama seperti Yunus, Tuhan, hukum saja orang itu, selesai. Tuhan bisa memilih orang yang lain. Tetapi Yunus dengan peristiwa itu ia tunduk dan ia menjalankan apa yang Tuhan kehendaki untuk ia lakukan. Dan perhatikan, jikalau itu rencana Tuhan di luar apa yang dipikirkan oleh Yunus. Hal yang sangat unik, tidak hanya manusia, tidak hanya orang-orang yang ada di kota Nineve itu yang berpuasa. Tapi raja itu memenangkan ternak pun harus ikut berpuasa. Apa dosanya ternak ya? Apakah dia salah? Apa kesalahan mereka? Apa kesalahan kambing, domba dan lain sebagainya? Kenapa harus dilibatkan dalam puasa? Dalam hal ini kita belajar, jikalau itu rencana Tuhan, pasti akan hal yang luar biasa terjadi. Yunus hanya mengatakan, 40 hari lagi Tuhan akan membinasakan kota ini. Ia berkeliling dengan satu kalimat saja. Dan semua orang menyesali dosanya. Bahkan melibatkan ternak mereka masing-masing. Puasa berkabung dan bertobat. Hal yang terakhir, jikalau kita ingin mengubah orang lain, ubah dulu diri kita. Yunus telah mengubah dirinya, meniadakan pikirannya, dan mengedepankan pikiran Tuhan. Yunus sudah mengalami pertobatan dalam dirinya. Hanya dengan satu kalimat, Tuhan memakainya untuk menobatkan sekota, kota Nineve. Bukan hanya manusia yang tinggal di dalamnya, tetapi juga beserta harta benda yang ada di kota Nineve itu. Hasil Tuhan tidak jadi membumi hanguskan kota Nineve. Tetapi dengan pertobatan itu, Tuhan mengasihi kota itu dan seluruh orang yang ada di dalamnya.
kita tinggal di Pulau Bali ini. Kita tinggal di bumi Indonesia ini. Mungkin kita juga mengelus dada ketika praktek keadilan belum sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Adalah tugas kita sebagai orang percaya, seperti Yunus, tetap memenangkan pertobatan dan tetap hidup di jalan Tuhan. Jikalau sekarang ini, pada saat ini, akan terjadi pelantikan antar waktu majelis di Jemaat Bukit Doa. Oleh karena salah seorang di antara kita diberi tugas yang lebih lagi, lebih luas sebagai BPP. Pak Nyomantri tidak segera menjawab ketika kami menghubunginya. Beri saya waktu 1-2 hari bergumul bersama istri dan keluarga. Itu jawabannya. Dan pada hari yang telah ditentukan, beliau menyampaikan, jikalau Tuhan yang menghendaki, saya siap untuk mengemban tugas ini. Tidak mudah dan pasti berat tugas yang diembankan kepadanya. Tetapi yakinlah, jalani bersama dengan Tuhan dan Tuhan pasti akan menyertai. Begitu juga Pak Ketut yang akan menggantikannya. Pasti juga merasa, saya tidak sanggup, saya masih punya pekerjaan yang lain. Saya lebih senang dalam posisi sekarang. Tapi dengan kerelaan dan kerendahan hati, beliau juga mengambil tugas dan peran ini. Saya yakin dan percaya setiap kita yang menyadari, mengimani bahwa kita ini adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Apapun bentuk tugas yang Tuhan beri kepada kita, mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Mari bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengakui iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pelantikan, sebelumnya akan dibacakan surat keputusannya. Surat keputusan Bishop Gereja Kristen Protestan di Bali nomor 449 tahun 2022 tentang pengangkatan dan penetapan pejabat bendahara 1 pengisi antar waktu Majelis GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua periode pelayanan 2021-2025. Menimbang, mengingat
dan memperhatikan, memutuskan, menetapkan, mengangkat Saudara Penginjil Iketut Sudiarta sebagai pejabat bendahara 1, pergantian antar waktu Majelis GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua periode pelayanan 2021-2025. Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan 26 Juni 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di Mangupura pada tanggal 24 Juni 2022, Ketua Sinode Gereja Kristen Protestan di Bali, Bishop Inyoman Agustinus MTH. Sekarang saya mengundang Diaken Inyoman Tri Arjana untuk ke depan. Menghadap ke altar. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang kita untuk berdiri. Atas nama Majelis Sinode Harian GKPB dan juga jemaat yang ada di sini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Saudara Diaken Inyoman Tri Arjana yang sudah melayani jemaat Tuhan dalam kemajelisan jemaat di Bukit Doa. Tuhan pasti memberkati pelayanan Bapak selama ini dan juga selamat untuk melanjutkan tugas pelayanan yang lebih luas lagi. Mari kita berdoa. Segala hormat dan syukur hanya kepadamu ya Bapa. Karena kasih dan penyertaan-Mu, hamba-Mu Bapak Inyoman Tri Arjana boleh melayani Engkau di jemaat Tuhan di sini di Bukit Doa. Berbagai bentuk pelayanan yang telah ditempuh bersama dengan rekan-rekan majelis yang lain, kiranya Engkau memberkati. Terlebih ya Tuhan, keluarga yang mendukung akan pelayanannya, Tuhan juga memberkati. Pelayanan yang lebih luas di lingkungan GKPB sebagai BPP, Tuhan juga kiranya memberkati. Bapa dalam surga, beri kepadanya hikmat, perlengkapi apa yang dibutuhkannya dalam pelayanan-pelayanan berikut, baik di lingkungan Gereja Kristen Protestan di Bali, di tengah keluarga, dan juga dalam pekerjaan dan dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan kiranya menyertai dan melindungi Engkau. Tuhan kiranya menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita bertepuk tangan untuk pelayanan yang sudah diberikan. Bapak Ibu sekarang silakan duduk, Pak Nyoman silakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, pengganti antar waktu telah dipilih, ditetapkan Bapak Penginjil Iketut Sudiarta untuk pelayanan di 2021-2025. Supaya nyata di hadapan Tuhan akan kesiapan batin saudara untuk menjadi pelayan khususnya bendahara. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah saudara percaya bahwa saudara-saudara dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus untuk melayani Dia di dalam jemaatnya sebagai majelis jemaat? Angkat tangan kanan saudara dan jawab, dengan pertolongan Tuhan saya percaya. Apakah saudara berjanji
akan melayani dengan penuh ketaatan kepada Tuhan Yesus dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam tata gereja GKPB. Jawablah pertanyaan saya dengan jawaban, dengan pertolongan Tuhan saya bersedia. Dengan pertolongan Tuhan saya bersedia. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, sebagai majelis Sinode Harian GKPB, saya melantik Saudara Penginjil Iketut Sudiarte sebagai bendahara periode 2021-2025 di Jemaat Tuhan yang terkasih GKPB Bukit Dua Nusa Dua, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang saudara untuk ke depan. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Silakan bersimpuh. Bapa Surgawi, kami tidak memiliki kemampuan apa-apa, tapi Engkau yang telah memilih hamba-Mu, kami yakin dan percaya Engkau akan melengkapinya dengan apa yang dibutuhkannya dalam pelayanan ini. Beri kepadanya ketelitian, beri kepadanya kemampuan dan hikmat untuk mengerjakan bagian tugas pelayanan yang harus dikerjakannya. Memperhatikan mereka yang lemah, memperhatikan mereka yang membutuhkan, mengelola perbendaharaan yang Tuhan percayakan kepada jemaat-Mu yang ada di GKPB Bukit Dua ini. Bersama dengan pengurus yang lain, para penatua, penginjil, dan diaken yang terhimpun dalam kemajelisan, kiranya Tuhan memberi kepadanya kemampuan untuk bekerja bersama, untuk melayani bersama, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan keluarga yang mendukung akan pelayanannya dalam tugas-tugas yang diembankan kepadanya, Tuhan kiranya Engkau memberkati. Kami semua yang hadir di sini akan tetap dan terus mendukungnya di dalam doa, sehingga hamba-Mu ini kuat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kami mohon berkat-Mu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai saudara dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Silakan menghadap ke jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hambanya yang sudah siap untuk menggantikan Pak Nyoman, sekarang Pak Ketut. Kiranya saudara bisa bekerja sama dengan beliau dan juga rekan-rekan majelis yang sudah dilantik terdahulu juga bisa bekerja sama, berkoordinasi, bersinergi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita sambut beliau dengan tepuk tangan. Sebentar, ada yang mau diserahkan. Ini SK dan juga ada file di pekerjaan pelayanan yang akan diselenggarakan. Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu silakan duduk. Patut silakan duduk. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Pendeta.
Sambil saya memasang mic ini, tolong nyanyikan lagu yang salah satu lagu. Musik saja. Sebagai rekan sekerja, saya mengundang Pak Diakonnya Menteri Arjana maju ke depan. Untuk menerima sedikit kenang-kenangan dari jemaat. Kalau dilihat dari harga dibandingkan dengan pengabdian Pak Nyoman yang begitu tulus dan setia, tentu tidak ada bandingnya. Tetapi kalau dilihat dari ketulusan hati dan bentuk apresiasi dan dukungan dari seluruh warga jemaat, tentu ini nilainya tidak terharga. Oleh karena itu, terimalah sebagai suatu bentuk sukacita kami, kebersamaan di dalam pelayanan ini, dan sekaligus juga dukungan doa supaya Tuhan memberi perlindungan dan keberhasilan dalam tugas Bapak sebagai anggota BPP GKPB. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, regenerasi dalam kepemimpinan dan pelayanan di gereja, khususnya di GKPB, telah berjalan dengan sangat baik. Demikian juga pemilihan pengurus PWDK GKPB Bukit Doa yang saya perhatikan itu juga telah berjalan dengan baik. Setiap orang diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam pelayanan. Itu digumuli setiap hari dan diumumkan dalam warta jemaat. Setelah orang-orang yang bersedia melayani Tuhan, mereka mengisi diri, siap untuk dibekali. Dan mereka belajar menjadi seorang murid, menerima pembekalan dari Deptubin, secara khusus dari PWG. Pak Pendeta Gusti Bagus Heri dan Pak Pendeta Putu Recita telah mengisi mereka dan membekali mereka. Kami berdua sebagai hamba Tuhan beberapa kali, bahkan Ibu Pendeta Paulina berkali-kali memberikan pendampingan dan pembekalan, termasuk Bapak Ibu Majelis dan juga saudara-saudara yang lain yang expert tentang keorganisasian. Atas semua proses itu, maka terpilihlah ibu-ibu yang cantik, yang hari ini sungguh berbahagia karena dipercaya oleh Tuhan. Tetapi ada 8 ibu-ibu yang akan menyelesaikan tugasnya. Saya bacakan yang pertama adalah, saya bacakan sekaligus saya undang untuk bangkit berdiri dan ke depan. Yang pertama Ibu Sepriana Fau, Ibu Widya Arini, Ibu Widi Astuti, Ibu Evi Dian Safitri,
Ibu Wayan Suartini, Ibu Magdalena atau Ibu Nur Magdalena, Ibu Rusmana Silalahi, Ibu Purnama Silalahi, maaf saya salah baca, Ibu Purnama Silalahi, dan Ibu Sali. Ibu Sali saat ini ada di Kupang, jadi beliau tidak hadir, tetapi beliau menyelesaikan masa pelayanannya. Saudara, kita bersyukur atas pertolongan Tuhan, mereka telah melayani selama kurang lebih 4 tahun. Bukan berarti tidak ada air mata, tidak ada kesedihan, tidak ada pertengkaran, tidak ada ketegangan. Itu ada. Tetapi oleh hikmat dan pertolongan Tuhan, mereka tetap bertahan dengan setia dalam pelayanan. Oleh anugerah Tuhan, mereka dimampukan untuk menyelesaikan apa yang telah Tuhan berikan baginya. Dan hari ini meminjam orang Jerman, ya, mereka akan mengatakan alles klar, ya, sudah selesai dalam periode pelayanan ini. Untuk itu kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah nyatakan baginya. Kita akan berdoa. Saya mengundang sedang jemaat bangkit berdiri, dan saya mohon Ibu Pendeta mendampingi saya di sini. Kita berdoa. Bapa, Engkaulah yang telah memanggil kami, memilih kami dan mempercayakan tugas yang mulia bagi kami. Ada 8 orang ibu-ibu yang telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Tuhanlah yang telah memilih mereka. Tuhan yang memampukan mereka untuk memberi yang terbaik bagimu dan bagi warga jemaat. Dan saat ini sebagian di antara mereka akan kembali ke tengah-tengah jemaat untuk bertumbuh, melayani, dan bersukacita di sana. Tetapi sebagian lagi akan melanjutkan tugasnya sebagai pengurus yang baru. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk tuntunan-Mu, untuk kasih sayang-Mu, dan untuk berkat-Mu. Biarlah kiranya apa yang telah mereka lakukan, seperti dalam kitab 1 Korintus, bahwa pekerjaan mereka di dalam Tuhan tidak sia-sia. Mereka akan mengambil makna yang terdalam dari peristiwa pelayanan ini. Mereka mengingat akan cinta dan kasih Tuhan yang telah memampukan mereka melakukan semua tugasnya. Terima kasih ya Tuhan atas semua yang Kau sudah nyatakan bagi mereka. Saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan dan kembalilah kepada tugasmu masing-masing. Kasih Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang telah memampukanmu melayani Tuhan dan akan terus menyertai hidupmu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat silakan duduk. Baik, sebagai tanda ucapan syukur, saya mengundang majelis pendamping Bu Ratna untuk maju ke depan. Kita akan sedikit memberikan kenang-kenangan.
Jadi saya menyerahkan 4 dan sisanya nanti Ibu Pendeta. Semoga berharga dan bernilai, karena ini penuh cinta dan kenangan. Silakan Ibu Pendeta. Kita kasih aplaus saudara-saudara. Sekali lagi terima kasih atas dedikasi, pengabdian, dan pelayanan yang tulus yang telah diberikan kepada Tuhan. Itu terukir sangat indah di jemaat ini dan di hati ibu masing-masing. Silakan duduk. Mohon perhatiannya. Surat keputusan Majelis Jemaat Harian GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua nomor 006-SK-MJL-BDND-6-2022 tentang pengurus Persekutuan Wanita Dian Kristawati GKPB Jemaat Bukit Doa periode 2022 sampai 2026 menimbang, mengingat, dan menetapkan: pertama, melantik pengurus Persekutuan Wanita Dian Kristawati GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua periode 2022 sampai 2026 pada hari Minggu 26 Juni 2022 di GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua. Poin kedua, memberhentikan pengurus Persekutuan Wanita Dian Kristawati GKPB Jemaat Bukit Doa periode 2018 sampai 2022 dengan ucapan terima kasih atas pelayanan dan dedikasi yang telah diberikan. Poin ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Adapun susunan pengurus PWDK 2022 sampai 2026 dengan majelis pendamping Ibu Diaken Ratna Dewi Hastuti adalah sebagai berikut. Saya mengundang untuk maju ke depan. Penasehat Pendeta Paulina Jansri Dangga dan Ibu Esther Ria Betriani. Ketua 1 Ibu Sepriani Fau. Ketua 2 Ibu Hartini. Sekretaris 1 Ibu Evi Dian Safitri, Sekretaris 2 Ibu Niwayan Swartini, Bendahara 1 Ibu Ketut Arini Widya Astuti, Bendahara 2 Ibu Ninyoman Ratni, dan bidang persekutuan Ibu Yonina Rame Gaje dan Ibu Agustina Tangali. Bidang kesaksian Ibu Adonia Karita Kapnani dan Ibu Rambu Kareri Toga, dan bidang pelayanan Ibu Purnama Silalahi dan Ibu Niketut Sari. Dikeluarkan dan ditetapkan oleh Majelis Jemaat Harian GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 oleh Bapak Pendeta Inengah Swame dan Sekretaris Penatua Fernando Hutapea. Baik ibu-ibu, silakan menghadap ke altar. Tolong digeser ke kiri 1 langkah. Baik. Sebelum saya melantik, saya mau bertanya 3 hal.
Yang pertama, apakah ibu-ibu percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang telah memilih ibu-ibu untuk melayaninya sebagai pengurus PWDK GKPB Jemaat Bukit Doa periode 2022 sampai 2026? Apakah ibu-ibu percaya? Kalau ibu-ibu percaya, katakan ya, saya percaya. Angkat tangannya. Apakah ibu-ibu percaya? Pertanyaan kedua. Apakah ibu-ibu atau saudara-saudara berjanji setia kepada firman Tuhan dan seluruh peraturan-peraturan GKPB, teristimewa tata gereja GKPB, dan juga ADART atau anggaran dasar PWDK, baik pusat, kota maupun peraturan-peraturan PWDK yang ada di Jemaat Bukit Doa? Apakah ibu-ibu berjanji? Kalau berjanji, silakan angkat tangan, katakan, ya, saya berjanji. Pertanyaan terakhir, apakah ibu-ibu atau saudara-saudara bersedia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan setulus hati, tidak akan menyalahkan siapapun, karena Tuhan yang memilih saudara, dan bersedia untuk bekerja sama, untuk saling menghormati, menghargai, dan mendukung antara satu dengan yang lainnya? Jika saudara bersedia, katakan, ya, saya bersedia, kiranya Tuhan menolong saya. Apakah ibu-ibu bersedia? Kiranya Tuhan, ulangi, apakah ibu-ibu bersedia? Terima kasih. Saudara, bagian terakhir ini memang paling sulit untuk tidak menyalahkan orang lain, untuk bekerja sama. Itu memang paling sulit, sehingga waktu jawaban itu sedikit ragu. Tetapi terakhir setelah diulang, kompak ya. Oke, kasih tepuk tangan. Jadi mereka sepakat untuk bekerja sama dengan baik. Mereka percaya kepada Tuhan karena Tuhan yang telah memilih mereka. Mereka berjanji untuk setia kepada firman-Nya dan seluruh aturan yang ada di gereja. Berdasarkan atas keyakinan, kepercayaan, janji setia, dan kesediaan untuk melayani Tuhan. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya melantik saudara di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum didoakan, kita akan mengangkat pujian, Ya Yesus Ku Berjanji. Saya undang saudara bangkit berdiri dan ikut menyanyikan lagu ini. Ku
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah yang telah memanggil kami, orang-orang yang berbeban berat. Engkau mau menerima kami, menolong kami dan memberi kelegaan kepada kami. Asal kami mau menerima panggilan-Mu dan belajar kepadamu. Hari ini kami melihat ada ketulusan hati, ada keyakinan, percayaan kepadamu, ada janji suci untuk menaati firman-Mu, ada kesediaan bagi sahabat-sahabat kami, ibu-ibu, para pengurus PWDK, GKPB Jemaat Bukit Doa. Mereka telah memberi hati, hidup, pikiran, dan kerja mereka. Kiranya Tuhan akan melengkapi mereka dan menyempurnakan pelayanan mereka. Terima kasih untuk para suami, para orang tua, para anak-anak, dan semua keluarga yang telah memberi dukungan kepada saudara-saudara kami ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Berkat-berkat Tuhan tercurah di setiap rumah tangga. Berkat Tuhan tercurah di GKPB Jemaat Bukit Doa. Berkat Tuhan tercurah di seluruh Bali, bahkan di dunia ini, atas pelayanan mereka. Mereka siap bekerja ya Tuhan, melayani Engkau dengan segala keberadaan mereka. Bimbinglah, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menguatkan, untuk meneguhkan keyakinan mereka, membuat mereka berhasil, seperti kata firman-Mu. Setiap orang yang bertumbuh, yang memegang firman Tuhan, ditanam di tepi aliran air, yang selalu berdaun, yang selalu berbuah, karena karya Tuhan. Karena Tuhan yang membuatnya berhasil. Saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Haleluya. Amin. Sekarang saya mengundang ibu-ibu pengurus dari PW Kota, PWDK Kota untuk maju ke depan memasangkan pin kepada para pengurus yang baru. Silakan. Sudah cantik, sudah baik, kemudian dipasang pin lagi menjadi lebih cantik dan lebih anggun. Pin itu menjadi tanda kehadiran ibu-ibu, membawa terang Allah sebagai dian, sebagai suluh, sebagai terang Kristus di setiap pengurus, terang Kristus di setiap keluarga, dan terang Kristus di setiap jemaat. Pengurus PW Kota juga menyerahkan anggaran dasar sebagai pedoman di dalam pelayanan ini dan diterima oleh Ketua PWDK
GKPB Bukit Doa. Baik, sebagai suatu sukacita dan kesanggupan di dalam pelayanan ini, ada 2 buah pujian yang akan dinaikkan oleh pengurus yang baru, yaitu pujian yang pertama adalah Mars PWDK GKPB, dan ini kita akan nyanyikan bersama. Setelah itu mereka akan menyanyikan kesanggupan mereka, pernyataan hati mereka yang tulus untuk melayani Tuhan, memberitakan atau mewartakan Injil Tuhan di gereja ini dan dimanapun mereka berada. Untuk Mars ini saya mengundang sidang Imat bangkit berdiri. Saat ini ibu-ibu pengurus yang baru akan menaikkan pujian, Aku Melayani Tuhan.
janji kesetiaan mereka untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, lihatlah, khususnya para suami-suami, betapa cantiknya istrimu. Mereka sudah berdandan dari jam 3 pagi. Ya. Tapi tidak sia-sia, ternyata sempurna ya. Atas nama kami pelayan berdua dan majelis jemaat dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat pada ibu-ibu atas tugas yang baru, atas panggilan Tuhan. Lihatlah, inilah rumah rohanimu. Disinilah ibu-ibu melayani Tuhan. Layani seperti dalam pujian tadi. Setiap kali ada orang yang menyakiti hatimu, membuat pendengaranmu gak enak, nyanyi aja. Aku melayani Tuhan. Ya sambil nangis. Aku melayani Tuhan. Tidak apa-apa. Asal jangan ketika ada yang menyakitimu, mengejekmu, menghinamu dan ya, tidak boleh ya. Nyanyikan lagu tadi. Sedang jemaat, tidak mudah menjadi orang yang terpilih. It is not easy to be chosen people. Tidak mudah menjadi orang pilihan Allah. Dia masuk di rumah kaca, dia akan selalu dipandang, dipelototin, dilihat. Terkadang gak ada pernah benar perbuatannya. Mau dia berdiri, salah. Dia jongkok, itu mau kentut apa? Salah. Mau duduk, salah. Gak ada benernya. Tetapi saudara semua sidang jemaat bisa merubahnya. Image seperti itu. Si image gak ada benernya menjadi pelayan Tuhan itu bisa dirubah. Dukunglah mereka melakukan komitmennya di hadapan Tuhan. Dan terimalah mereka kalau mereka mau melayani saudara. Jangan saudara katakan, sorry ya saya sibuk, jangan ganggu saya. Mereka ini dipilih bukan untuk petantang-petenteng. Kali ini aja mereka rapi dan seragam. Tapi selanjutnya mereka dipilih untuk melayani, mendoakan, mengunjungi, menelpon, menyapa. Terimalah mereka. Mari kita tepuk tangan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, saya kira ada Ibu Bishop, ada Ibu Ketua PWDK dan pengurus. Saya beri kesempatan dulu kepada Ibu Bishop, ada pesan buat mereka? Kalau ada, ucapkan selamat. Saya beri kesempatan Ibu Bishop dulu untuk mengambil mic-nya. Setelah itu, Ibu Ketua PWDK Kota menyampaikan sedikit, bisa di sini, bisa menyampaikan sedikit pesan kepada mereka. Setelah itu, semuanya maju ke depan memberikan ucapan selamat melayani Tuhan. Silakan Ibu Bishop dulu. Selamat pagi, selamat hari Minggu Ibu-ibu. Saya mengucapkan selamat untuk melayani. Memang berat ya, karena di samping kita melayani keluarga, kita melayani jemaat, dan kita juga pasti akan meninggalkan keluarga. Tapi saya yakin kalau kita berjalan bersama Tuhan, pasti Tuhan akan memperlengkapi dan memberi kesehatan dan juga memberkati keluarga kita. Yang penting intinya, layanilah Tuhan dengan tulus hati. Pasti Tuhan akan memberkati. Baik, terima kasih Bu Bishop. Bu Dewi sebagai Ketua PWDK Kota. Shalom, selamat pagi. Pujian yang sangat indah barusan itu, melayani dengan rendah hati. Susah sekali sepertinya itu ibu-ibu, tapi saya yakin ibu-ibu semua bisa melakukan pelayanan dengan penuh rendah hati, dengan penuh sukacita. Saya mengucapkan selamat mewakili teman-teman juga di pengurus wilayah kota, selamat melayani untuk 4 tahun periode ke depan di dalam kepengurusan PWDK Bukit Doa. Jadi tetaplah semangat di dalam melayani. Ibu-ibu sudah memberi hati untuk melayani. Tentunya juga
sudah siap untuk memberikan waktu ekstra, tenaga ekstra di dalam pelayanan di tengah-tengah kesibukan ibu-ibu semua di pelayanan di keluarga, pelayanan di tempat kerja. Tetapi seperti juga Pak Pendeta barusan bilang bahwa marilah kita melayani itu dengan penuh hati, jangan saling bertengkar, jangan saling berselisih. Karena di masing-masing kita punya talenta berbeda, punya pemikiran berbeda, punya ide-ide yang berbeda. Jadi biarlah perbedaan itu menjadi kekuatan buat satu tim di kepengurusan. Jadi saling bergandengan tangan, saling melengkapi. Jadi itu aja pesan dari saya, ibu-ibu. Sekali lagi selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum ucapan selamat dengan bersalaman, pertama saya akan menyerahkan surat keputusan dari Majelis Jemaat kepada Ketua. Jadi. Selamat melayani Tuhan. Roh Kudus akan menyertai ibu dan memberi ibu sukacita dan seluruh anggota. Baik, ya. Jadi saya mengundang Ibu Bishop, Ibu semua wilayah untuk memberi ucapan selamat. Saya awali dari sini, dari sini dulu. Selamat melayani. Selamat melayani. Ya, terima kasih. Ya. Ibu-ibu dari pengurus PW Kota langsung ke sini akan mau diambil foto sekarang. Jadi Ibu Bishop sini. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, mohon waktu dan perhatiannya. Ucapan terima kasih yang pertama kepada Bapak Bishop Inenga Agustinus MTH, Bapak Bishop Inyoman Agustinus MTH yang hadir dalam pelantikan pergantian antar waktu bendahara pertama GKPB Jemaat Bukit Doa periode 2021 sampai 2026. Ucapan terima kasih yang kedua kepada Ketua dan Pengurus Harian Persekutuan Wanita Dian Kristawati GKPB Wilayah Kota dalam pelantikan Pengurus Wanita Dian Kristawati GKPB Bukit Doa periode 2022 sampai 2026. Yang ketiga, kepada seluruh penata layan yang ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Saya mengundang saudara bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian Yesus lihat umatmu. Yesus lihat umatmu yang hendak Bapa berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indah hingga kami yang di dunia kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus kami dalam kegelapan, biar oleh sabdamu akal budi kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Saudara silakan. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ketika kami sudah mendengarkan sabdamu ya Tuhan, ajarlah kami agar karya, tindakan dan ucapan kami seturut dengan firman-Mu. Dan saat ini kami menaikkan doa syafaat kami. Kami bersyukur untuk Indonesia yang kaya raya, yang kuat, yang kokoh, yang besar, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang telah memimpin bangsa ini dengan seluruh jajarannya dari pusat sampai di daerah-daerah. Oleh anugerah dan pertolongan Tuhan terjadi keamanan, kedamaian dan ketentraman di negeri kami. Kami doakan ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai dan memberkati para pemimpin bangsa kami. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk pelayanan gerejamu di dunia ini. Kami mengucap syukur untuk GKPB yang Tuhan tumbuhkan di Pulau Bali. Terima kasih Tuhan untuk Pak Bishop yang hari ini boleh hadir melayani kami di sini beserta Ibu. Biarlah kiranya firman Tuhan yang telah ditaburkannya tumbuh di hati jemaat, menghibur dan menguatkan kami sekalian. Berkati Pak Bishop yang bekerja di kantor sinode, Pak Sekum, Pak Bendahara, dengan kasih dan pertolongan-Mu. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, semua tugas-tugas yang berat yang dilakukannya dapat diselesaikannya dengan baik. Demikian juga para pendeta, baik yang bekerja, pendeta dan vikaris yang bekerja di kantor sinode, di lembaga-lembaga, yayasan-yayasan, dan juga di jemaat-jemaat. Tuhan kiranya menguatkan dan menyertai pelayanan hamba-hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat GKPB, baik yang di kota, di desa, di gunung-gunung sekalipun, kiranya Tuhan juga memelihara jemaat-Mu di pulau ini. Secara khusus kami doakan sidang sinode evaluasi yang ke-48 atau sidang sinode ke-48 yang segera kami lakukan di awal bulan Juli ini. Seluruh materi sudah didistribusikan atau dikirim ke jemaat-jemaat. Kiranya para majelis jemaat yang menjadi utusan jemaat-jemaat akan mempelajari materi itu dengan baik. Memimpin mereka untuk mengucap syukur karena di masa COVID ini selama kurang lebih 2 tahun pelayanan dapat berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Dan biarlah kiranya memberi juga ketelitian dan kejelian. Sekiranya ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan dikoreksi, biarlah itu dapat dilakukan dengan keteduhan hati, ketenangan,
dengan semangat untuk membangun GKPB dan semangat untuk bersatu dan memuliakan nama Tuhan. Berkati panitia yang sudah bekerja lelah, berkati tempat persidangan kami nanti di SMK Harapan di Dalung. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami. Demikian Bapak, seluruh program jemaatmu pada sepanjang minggu yang akan datang ini, yang sudah dicatat dalam warta liturgi, walaupun tidak sempat diberitakan keseluruhan, tapi bagi seluruh warga jemaat telah mendapatkannya karena dikirim lewat WhatsApp group. Kiranya itu mendapat perhatian dari seluruh warga jemaat, sehingga begitulah kami merespon segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang sakit Bapa, kiranya Engkau menyembuhkan, yang lemah kiranya Engkau menguatkan dan menghibur. Bagi mereka yang ingin lari seperti bangsa Niniwe, biarlah Tuhan memberi kesempatan bagi mereka untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Dan bagi yang lemah dan lesu, Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka. Terima kasih Bapak, inilah doa syukur kami dan syafaat kami, yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saatnya kita akan memberi persembahan. Tetapi sebelum kita memberi persembahan, kita akan dituntun oleh firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil menyerahkan persembahan, Bapak Ibu tetap melakukan protokol kesehatan dan mengikuti arahan dari majelis. Kita akan mengangkat pujian yang terambil dari MB 228, bait yang pertama dan seterusnya. Bawalah persembahanmu nanti. Kesan hampa
Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami datang mengucap syukur lewat persembahan yang kami sudah berikan pada pagi hari ini. Berkati persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini bisa menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat ini. Adapun tangan-tangan yang akan mengelola nanti Tuhan persembahan ini, Engkau berkati mereka Tuhan. Setiap tangan-tangan Engkau berkati di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Limpahkan kasih anugerah Tuhan kepada setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Inilah ucapan syukur kami Bapa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kita tetap berdiri Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengangkat satu pujian yang terambil dari Kidung Jemaat 407, bait pertama, Tuhan Kau Gembala Kami. Dan kita nyanyikan dalam bahasa Inggris. Saudara, angkatlah imanmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati saudara sekalian dari saat ini kekal, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saat teduh.
Bapak Ibu, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.